قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم. Kita di dunia ini diadakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak lain tidak bukan kecuali agar kita betul-betul menundukkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selain daripada itu, kecuali memberikan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah kepada aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merugilah mereka orang-orang yang memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Dia tunduk kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia memberikan ibadah kehinaan dirinya kepada makhluk yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat. Semoga Allah jauhkan kita darinya. Suatu saat ayuhal muslimun, kita akan meninggal. Kita akan bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan dihadapkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang akan kita berikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti kalau seandainya di dunia ini ternyata kita menyekutukannya, ternyata kita memberikan ketundukan ibadah kita bukan kepadanya. Fal'iyadzubillah. Dan alangkah beruntungnya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah, yang terjauh dari penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala dunia. Ingatlah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan kepada kita, dengan iman, dengan tauhid, dia akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat kelak. Di saat tidak ada yang bisa mendatangkan syafaat pertolongan ketika itu kecuali pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali pertolongan yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan pertolongan atau syafaat orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan syafaat. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan kepada kita bagaimana kisah-kisah orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan mereka nanti pada hari kiamat kelak? Di antaranya adalah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW yang masyhur disebut dengan hadis bitaqah. Suatu saat kata Nabi SAW dihadapkan nanti seseorang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu diberikan kepada dia catatan-catatan amalannya sebanyak 99 catatan amalan. Yang mana satu catatan amalan itu dia buka sepanjang mata memandang. Maka ketika itu dia pun melihat catatan-catatan amalannya. Dilihatnya satu persatu catatan-catatan amalan-amalan tersebut semuanya penuh dengan dosa. Semuanya penuh dengan kesalahan-kesalahan. Maka ketika itu Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan kepadanya, apakah catatanku menzolimimu? Maka orang ini pun diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pertanyaan-pertanyaan. Sampai pada akhirnya dia mengatakan, saya tidak akan menzolimimu. Saya tidak akan menzolimimu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikeluarkanlah oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bitaqah. Yang mana pada bitaqah itu tertulis kalimat La ilaha illallah. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, mana kitab-kitabmu yang berisi dengan keburukan-keburukan. Maka setelah itu ditimbanglah kitab-kitab yang semuanya berisi keburukan-keburukan itu dan diletakkan kalimat la ilaha illallah pada kebaikannya, pada timbangan kebaikannya. Maka kebaikan dari kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan semua keburukan-keburukannya. Iman yang akan menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat kelak, ayuhal muslimun. Iman, kalimat la ilaha illallah yang akan menyelamatkan dia nanti pada hari kiamat kelak. Tidakkah kita mendengarkan kata Nabi, kata Isa bin Maryam alaihi salam ketika dia mengatakan, meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, ajarkan kepadaku kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh manusia manapun.
Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepadanya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia menyebutkan ini adalah ucapan yang telah diucapkan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Maka Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepada Isa bin Maryam, apabila langit dan bumi, apabila bumi dan seisinya, langit dan semua tingkat-tingkatnya, fi kaffatin, diletakkan pada suatu neraca timbangan, wala ilaha illallah, pada neraca yang lain, lama la ilaha illallah. Apabila langit dan bumi ini dan semua seisinya diletakkan pada suatu timbangan, sedangkan la ilaha illallah pada timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah akan jauh lebih berat dibandingkan dengan semuanya itu. Ayyuhal muslimun, bagaimana kalimat la ilaha illallah akan dengannya nanti Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan syafaat kepada kita. Tidakkah kita mendengarkan Nabi alaihi salatu wassalam menuturkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla katakan, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai manusia, wahai anak Adam, kalaulah seandainya engkau datang kepadaku nanti pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, namun kamu tidak menyekutukanku dengan apapun, namun engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, yang maknanya adalah imannya tidak tercabut dari hatinya, walaupun iman itu tipis di dalam hatinya. Kalimat la ilaha illallah itu tidak terganggu dan tidak ternodai dengan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla katakan ketika itu, la ataituka biqurabihal maghfirah, aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi itu pula. Allahu akbar. Bagaimana dia mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala yang telah membawa dosa sepenuh langit dan bumi, namun dia tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Berbahagialah mereka, orang-orang yang telah menundukkan hatinya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah mereka ini nanti yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika orang-orang masuk ke dalam neraka, sebagian mereka masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala, dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat itu mereka betul-betul merasakan bagaimana penderitaan mereka di dalam neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Allah azza wa jalla mengatakan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman. Berkata Allah tabaraka wa ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan olehmu orang-orang yang ada di dalam hatinya keimanan, walaupun seberat atau walaupun sekecil apapun, seberat biji zarrah, keluarkan dia. Ketika itu dia dimasukkan ke sungai Al-Hayyah, setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Berbahagialah mereka, orang-orang yang menjaga tauhid, orang-orang yang menjaga iman dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga demikian Nabi alaihi salatu wassalam masih menyebutkan kepada kita tentang seseorang yang terakhir keluar dari neraka. Apa dosa yang telah ia lakukan? Tidak ada lagi orang setelah dia, dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sampai pada akhirnya disuruh masuk ke dalam surga Allah. Namun pada akhirnya dia, Allah tabaraka wa ta'ala katakan kepadanya, akan diberikan kepada dia surga sebesar bumi dan langit disatukan dikalikan 10 untuk dia sendiri. Allahu akbar. Inilah keutamaan orang-orang yang telah mengesahkan Allah dan taat kepada Allah dan jauh dari kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah